Pertanyaan selanjutnya Bu, jalur mandiri bisa nggak untuk mengurus beasiswa KIP? Semua jalur di UIN Araniri ini ada 5 jalur tuh berhak mengikuti KIP kuliah semua mahasiswa baru. Oke, jadi semua jalur bisa mengikuti KIP kuliah. Jadi nggak usah takut, teman-teman yang mau kuliah di UIN itu tetap bisa kuliah dengan jalur apapun, kalian akan bisa mengurus KIP kuliah. Ketika kita belum ada ijazah dan SKHU, harus diisi dengan apa Bu untuk datanya? Kalau ditanya nilai sama nomor ijazah maupun SKHU, jadi adik-adik sekalian bisa ditaruh dengan angka 00 aja bisa. Yang penting jangan kosong atau jangan ditaruh strip. Oke, angkanya 00. Oke, untuk ijazah dan SKHU itu angkanya 00 aja ya. Ini ada yang bertanya juga dari mahasiswa kita yang di luar negeri, bagaimana cara pembayaran bagi mahasiswa Malaysia? Ini pembayaran apa ya? Pembayaran mahasiswa baru atau masa yang udah kuliah? Pendaftaran ya? Oke, untuk tahun ini kita menggratiskan biaya pendaftaran masuk UIN Araniri, jadi itu free semuanya, tidak ada pembayaran. Tapi nanti setelah itu baru kita akan masuk ketika kalian sudah lulus di UIN Araniri, baru ada pembayarannya, dan itu kalian bisa lihat di pembayaran Araniri ACID. Di situ nanti ada semua. Kalian bisa menggunakan Bank BSI atau Bank Aceh. Buka cadar. Apa? Mana? Hasil evaluasi nunggunya berapa lama? Untuk adik-adik sekalian, hasil bukan evaluasi sih sebetulnya. Jadi untuk hasil kita verifikasi UKT itu sabar aja ya, kan sudah saya bilang tadi bahwa tim kita terbatas orangnya, sementara mahasiswa yang masuk begitu rame. Jadi dimohon untuk bersabar. Oke. Nggak boleh buka cadar ya, lagi COVID. Jadi kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah ya, pakai masker dan jaga jarak. Oke. Apakah bisa mengajukan keringanan UKT Bu? Kalau udah lulus di UIN bisa keringanan UKT? Bisa. Jadi setelah keluar UKT yang sebetulnya itu dibayar dulu, kemudian nanti kita akan membuka untuk keringanan UKT biasanya di awal bulan September. Oke, di awal bulan September ada pengumumannya. Di mana Bu pengumumannya? Di medsos bisa, di web juga ada. Oke, pengumumannya kalian ketahui di medsos atau di web UIN Araniri ya. Kalau ada yang sudah finalisasi saat pendaftaran ulang. Oke, pertanyaannya kalau ada yang sudah finalisasi saat pendaftaran ulang, datanya salah, bisa diulang lagi nggak Bu? Atau bisa diperbaiki data nggak Bu? Kalau udah tersimpan itu tidak bisa diperbaiki lagi kalau udah tersimpan. Oke. Jadi harus hati-hati ya adik-adik. Pastikan kalian benar-benar mengisi data-data itu dengan benar dan jujur. Jadi itu nanti akan dipakai untuk kalian selama kuliah di UIN. Untuk mengurus apa gitu semuanya dipakai di situ. Kapan jadwal kuliah untuk maba? Udah tadi Bu ya? Sekitar awal bulan 9. Sekitar September, awal bulan 9 nanti akan dikabari lagi. Bagi yang ikut pertanyaan lainnya, bagi yang ikut jalur PMB lokal, kalau misalnya di biodata wali itu salah diisi, gimana? Bisa diisi sendiri. Kalau misalnya salah diisi di data wali itu seperti apa Bu? Nanti setelah dia lulus dan udah mulai aktif kuliah bisa diperbaiki. Oke, nanti bisa diperbaiki. Tapi kalau kalian sudah permanen gitu, itu nggak bisa perbaiki lagi. Tapi kalau udah lulus nanti bisa diperbaiki lagi. Karena setelah lulus kalian akan dapat akun ya, Iya, portal. Oke, kalian akan bisa buka portal kalian sendiri. Ya.
Jadi di situ bisa diubah-ubah lagi. Kalau yang sudah daftar ulang terus nomor ijazah SKHU dikosongkan gimana? Kalau dikosongin nggak bisa, jadi harus diisi dengan angka 00. Dia nomor ijazah dan SKHU itu wajib isi. Jadi kalau kalian tidak isi, nanti kalian akan ulang disuruh isi lagi. Jadi kalau memang belum ada, isi aja dulu 0000, nggak apa-apa, boleh. Gitu. Untuk sementara ya. Pembayaran uang daftar ulangnya. Ini daftar ulangnya. Daftar ulang. Sama aja ya. Jadi untuk pembayaran uang daftar ulang atau UKT ya garing SPP itu nanti di portal kalian kan keluar nomor invoice beserta nominal UKT-nya. Di situ lengkap dengan tata cara pembayaran di bank mana saja, di situ lengkap. Ini panduannya di situ lengkap. Iya, di situ panduannya lengkap. Cara bayarnya juga di situ bisa. Putus juga. Enggak ada hilang. Hilang. Itu. Itunya enggak kelihatan di situ, Bang. Enggak kelihatan. Iya, kematian. Tapi kami masih live kan? Kami pakai pertanyaan lain aja ya. Iya, tanya aja di antara. Setelah bayar. Iya, ini ada pertanyaan lagi. Setelah bayar biaya pendaftaran PMB, kapan bisa cetak kartu ujian dan lihat jadwal? Untuk cetak kartu ujiannya tanggal 6 sampai 10 Juli. Di situ lengkap dengan jadwal ujiannya. Kemudian tanggal 12-nya itu simulasi dan ujiannya tanggal 15. Oke. Tanggal 6 sampai 10 Juli kartu ujian dan lihat jadwal. Tanggal 12 simulasi, tanggal 15 Juli ujian PMB lokal. Oke, jangan lupa ya tanggal 15 Juli lokal. Itu sistemnya gimana, Bu, ujiannya? Online atau seperti apa? Online. Online-nya mereka di rumah atau ke UIN atau gimana caranya? Di rumah, di mana aja pokoknya. Yang jaringan internetnya kencang, di mana aja bisa. Oke. Itu ada ini nggak, Bu, pemisahan? Misalnya nomor urut sekian sampai sekian, jam sekian, ada seperti itu nggak? Ada sesinya, per sesi dia. Oke. Ada sesinya ya, nanti ada sesinya. Kalian bisa lihat di jadwal pendaftaran itu ada jadwalnya ya. Di kartu jadwal. Oke. Jangan lewat dari tidak boleh lewat kan, Bu? Tidak boleh. Nanti jadwal yang sudah ditentukan itu tidak boleh. Iya, kalau lewat berarti gagal. Dianggap gugur. Kalau kalian lewat dari jadwal yang sudah ada tertera di kartu ujian, berarti kalian dianggap gugur dan gagal masuk ke UIN. Jadi jangan lupa ketika jadwal itu kalian cari koneksi internet yang bagus. Jadi duduk yang rapi dan mengerjakan soal-soalnya sampai selesai gitu. Ini kalau ada kesalahan data saat mendaftar ulang apa bisa diperbaiki? Bisa nanti saat dia udah jadi mahasiswa bisa diperbaiki. Oke. Karena sudah jadi mahasiswa itu bisa diperbaiki, jadi tidak usah khawatir ya. Ada pertanyaan lagi? Ini ada yang minta dikirimkan link daftar ulang melalui jalur UMPT KIN. Itu semuanya bukan? Iya, untuk linknya yaitu bisa dilihat di pendaftaran.r-raniri.ac.id. Kemudian pilih menu daftar ulang, kemudian lihat jalur yaitu UMPT KIN. Oke. Jadi kalian buka dulu webnya. Oke. Pendaftaran. Ya. Kemudian udah verifikasi email gimana? Ini apa? Verifikasi email. Mana nih isi datanya gimana? Tadi mana tuh? Jadi coba tanya verifikasi email ya. Ya, ini verifikasi email. Untuk ada yang nanya itu gimana caranya kalau udah verifikasi email datanya seperti apa? Setelah verifikasi email, jadi adik-adik bisa masuk langsung ke login pakai email dan password yang sudah diverifikasi tadi. Kemudian langsung isi biodata online di situ.
Nah, ini ada adik-adik yang nanya juga, saya udah bayar pendaftaran PMB lokal, terus tapi katanya belum bayar, gimana itu solusinya? Memang sebetulnya itu kan mungkin data dari bank belum masuk ke server kita, makanya di portal adik ini statusnya belum bayar. Jadi sebaiknya adik ini datang ke bank itu lagi, suruh update pembayaran sama orang bank. Oke, update pembayaran dengan orang banknya supaya masuk ke UIN. Oke, server UIN ya. Saya teman-teman. Rahmatilah. Oke. Ini ada tamatan 2020, daftar jalur PMB lokal tapi belum ada ijazah. Bisa nggak daftar, Bu? Surat keterangan lulusnya ada kan, karena udah setahun yang lalu kalau nggak salah. Kalau nggak ada pun nggak ini juga. Ya. Oke, berarti bisa dengan SKHU-nya. Itu udah pasti ada, Bu ya. Kalau surat keterangan lulus itu pasti ada. Iya, kalau ada bisa daftar. Nanti berarti langsung ke sekolahnya kalau belum ada. Iya. Ini ada pertanyaan, nanti kuliahnya daring atau luring, Bu? Kalau kita lihat kondisi sekarang sepertinya daring. Sepertinya daring. Tapi kalau kondisinya membaik, COVID membaik, kita mungkin akan luring ya, Bu? Luring, ya. Biaya pendaftaran ulang? Kalau untuk biaya pendaftaran ulangnya itu per prodi beda dia. Beda, satu prodi beda dengan prodi yang lain, tergantung prodi apa. Ya. Jadi kita harus lihat sendiri di pendaftaran di pendaftaran itu ya. Kalau kita telat bayar UKT, gugur nggak, Bu? Kalau telat bayar tidak mengikuti jadwal yang kita tulis itu kayaknya gugur, tepatnya gugur. Oke, jadi gugur ya kalau telat bayar. Ada lagi? Apa lagi? Lagi yang mau bertanya. Tadi kayaknya ada yang dari luar negeri itu. Di atas. Enggak, ada tadi. Apa? Cara bayar? Oh, udah ya tadi ya. Oke. Oke, bisa coba. Oke, di hukum pidana Islam ya. Bisa apa? Bisa berkarir di jaksa dan notaris. Ini semuanya tergantung kualifikasi yang diminta oleh kejaksaan dan notaris itu sendiri. Tapi setahu saya kalau notaris itu harus kuliah lagi deh. Emang ada namanya notaris ya. Ada untuk kuliah notarisnya lagi. Jadi kita ini di sini menimba ilmu di S1 dulu, nanti kita kuliah lagi, itu bisa. Dan kalau di kejaksaan juga sesuai kualifikasi. Kalau mereka minta ijazah dengan kualifikasinya hukum pidana Islam, berarti kalian bisa masuk ke situ gitu. Kualifikasi. Adakah tarif pemasukan tanggal? Oke, iya. Ada yang bertanya ini dari mahasiswa luar negeri. Pertanyaannya, adakah tarikh atau tanggal pendaftaran mahasiswa luar negeri akan diperpanjang atau enggak? Jadi insya Allah akan diperpanjang. Kalian bisa mengisi dulu formulirnya. Formulirnya itu kalian bisa buka di registration formnya yang UIN Araniri ACID yang pendaftaran mahasiswa asing. Kalian bisa isi formnya dulu di situ udah tertera semuanya apa yang harus kalian isi. Nanti kita akan perpanjang jadwalnya, insya Allah. Kan kita kabarin di web. Apa juga? Ini kayaknya pertanyaannya Sama. semua. Ini menggunakan sambung. ya. Oke. Ini ada pertanyaan, apa beda PMB lokal dengan mandiri? Sebetulnya PMB lokal tuh sama mandiri itu sama. Oke. Kayaknya gini, Bu, adik-adik kita ini mungkin
belum tahu ya, jalur masuk UIN Araniri itu ada berapa sih? Ayo Bu. Ada jalur masuk ke UIN Araniri itu ada 5, yaitu yang pertama SNMPTN, yang kedua SPAN PTKIN, yang ketiga SBMPTN, yang keempat UMPTKIN, dan yang kelima PMB lokal atau mandiri. Oke, PMB lokal atau mandiri. Ada 5 jalur, adik-adik bisa masuk. Dan sekarang yang masih dibuka itu PMB lokal. PMB ya? lokal, ya. Oke. Masih ada kesempatan tuh adik-adik masuk UIN Araniri melalui jalur PMB lokal yang akan dibuka sampai tanggal berapa, Bu? 30 Juni. Oke, sampai 30 Juni. Nggak lama lagi ya, cuman tinggal beberapa hari lagi. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bisa masuk ke UIN Araniri. Daftar secepatnya. Oke. Oke, ini tadi ujian PMB lokal apa harus ke kampus? Enggak. Tidak, dia online di mana aja bisa. Dia online. Oke, ujian akan kita selenggarakan secara online. Kalian bisa di mana aja asal koneksinya Internetnya bagus dan ada jadwalnya. Ketika kalian sudah daftar nanti akan ada jadwal ujiannya kapan, di jam berapa. Nah, disitulah kalian ikut. Tidak bisa ikut di luar jadwal itu karena kalian akan gugur dianggap. Oke. Ini ada pertanyaan dari jalur UMPTKIN, teman kita dari jalur UMPTKIN. Pertanyaannya, pada saat ingin melakukan pendaftaran ulang, linknya error. Udah nih. mungkin salah masuk dia. Oke, mungkin salah masuk ya, masuk ke pendaftaran ulangnya. Jadi buka dulu pendaftaran, nanti ada link pendaftaran ulang, terus kalian jalurnya apa, UMPTKIN, baru diklik di situ. Jangan kalian kalau jalur UMPTKIN tidak bisa masuk ke SB gitu, tidak bisa Bu ya, harus UMPTKIN juga. Dan cari koneksi yang bagus. Mungkin errornya itu koneksinya sedang tidak bagus. Oke. Bagaimana cara mengurus skip kuliah Bu di UIN Araniri? Skip kuliah di UIN, prosesnya gimana? Misalnya harus masukkan berkas atau apa gitu? Jadi untuk proses masuk ke KIP kuliah, setelah 5 jalur itu sudah siap semuanya, sudah mendaftar ulang, nah baru nanti dibuka untuk masuk ke KIP kuliahnya. Setelah 5 jalur itu semua udah siap, baru dibuka jalur KIP. Dan itu akan diinformasikan di web, medsos juga. Dan medsosnya UIN Araniri. Jadi dipantau terus ya. Setelah bayar UKT ngapain? Nunggu kuliah. Adik-adiknya ini bercanda nih pertanyaannya. Setelah bayar uang kuliah ya kuliah deh, tapi di jadwalnya nanti ada jadwalnya itu kapan, kayak gitu ada jadwalnya. Apakah nanti kalian akan kuliah daring atau luring, itu juga akan diberitahu semuanya. Jadi kalian selalu membaca-baca informasi ya Bu ya. Kita anak kuliah harus sering baca-baca informasi ya Bu. Harus proaktif untuk baca-baca tuh. Oke, harus proaktif. Oke, KRS-nya kapan bisa diisi? Untuk KRS setiap maba itu diisi oleh sistem. Oke, untuk untuk semester pertama diisi oleh sistem, jadi udah jadi semuanya. Iya. Situ udah ada jadwalnya semua nanti udah ada. Iya. Oke, kalian tinggal buka aja portalnya. Portal masing-masing, semuanya sudah ada. Kapan mahasiswa baru bisa login ke SIAKAT? Awal bulan 9. Biasanya menjelang kuliah tuh bisa login ke SIAKAT awal bulan 9. Login ke SIAKAT, setelah login nanti kalian baru bisa tahu kuliahnya kapan, tanggal berapa. Itu khusus untuk mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru kalian sudah disiapkan oleh UIN Araniri. Jadi tidak susah-susah untuk mencari siapa dosennya, mata kuliah apa. Jadi udah ada semua ya Bu kalau untuk mahasiswa baru ya. Iya. Bagaimana cara menggunakan portal mahasiswa? SIAKAT ya. Nanti kan waktu ospek pasti akan diajarin tuh. Apa namanya? Ya, nanti akan ada PBAK ya. Pengenalan mahasiswa baru namanya PBAK. Nanti semua diajari di situ oleh pihak ICT Center. Iya, nanti semua akan diajarin dan nanti kalian akan diperkenalkan UIN ini di mana letaknya, akademiknya di mana, bironya di mana, misalnya
fakultas ini di mana. Itu nanti akan diperkenalkan semua di namanya PBAK. Oke, kuliah ini udah semuanya. Udah, Kapan kan? kuliah kalau dari ini. Oke, masih ada pertanyaan? Kenal ya? Nah, Pak. Iya, tadi yang WA itu dibaca aja, Bu. Di sini sih. Iya, yang di WA tadi. Ada pertanyaan gini, kalau misalnya dokumen pengajuan UKT-nya nggak lengkap, misalnya nggak ada list pembayaran listrik, itu gimana, Bu? Bisa nggak? Yang prabayar. Jadi nggak bisa, jadi nggak, jangan diupload. Upload apa yang ada, karena kalau nggak ada kayak mana mau diupload? Berarti ya Upload intinya apa yang ada. intinya dilengkapi aja persyaratannya apa yang diminta ya, Bu ya. Iya. Lagi. Ini Langsung. kita kan di UIN Naraniri kan ada asrama, Bu. Ya. Oke, kita wajib untuk masuk asrama ya di UIN Naraniri ya. Iya. Ini untuk mahasiswa baru ini sekarang di tahun 2021 nanti ini ada ini nggak, Bu? Masuk asrama nggak? Nanti tergantung pihak Ma'had itu sendiri saat membuka pendaftaran untuk masuk asrama. Bisa jadi mahasiswa baru itu boleh masuk dengan syarat yang sudah ditentukan. Kemudian mahasiswa lama juga bisa. Oh iya ya. Oke, berarti ada untuk pendaftarannya, Bu ya. Ada pendaftaran. Tapi selama Covid ini gimana, Bu? Di asrama? Di asrama biasanya online juga selama Covid. Oh ya, online juga selama Covid online. Tapi sebelum Covid kita di asrama selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Jadi mahasiswa UIN Naraniri itu wajib masuk asrama selama 6 bulan. Tapi ketika keadaan tidak Covid lagi dan kemarin belum Covid ya, Bu, keadaannya ya. Covid semuanya online. Daftar ulang bagi. Oke, cara daftar ulangnya masih sama seperti yang tadi. Kita ulang lagi. Kalian bisa lihat di layar itu ada pendaftaran Araniri ACID. Ya, Bu ya. Setelah itu lihat di menu daftar ulang. Terus kalian buka, cari menu daftar ulang. Kemudian pilih jalur. Pilih jalurnya. Kalian masuknya di jalur apa nih? Lulusnya di jalur apa? Kalau UMPTKIN berarti kalian klik UMPTKIN. Lalu di situ nanti ada caranya daftar ulang. Siapa ini? Apa? Oh, ini kita akan video ya? Tutorial. Oke, ada tutorial cara daftar ulangnya nih. Kita akan bagikan tutorial cara daftar ulang ya. Nggak ada nomor. Ya. Oh, Bagi. Oke, bagi ketika kalian mengisi data, mungkin kan ada diminta kayak nomor SKHU, SKHU terus NPWP. Itu gimana, Bu, caranya kalau kita belum punya? Kalau misalnya ortunya ada nomor NPWP, silakan ditaruh aja. Tapi bagi yang tidak ada NPWP, jadi bisa ditaruh 0 sejumlah nomor NPWP, yaitu 15 digit. Oke, 15 digit. Jangan lebih, jangan kurang, 15 digit ya. Oke, ini kita akan menyaksikan dulu cara pendaftaran ulang. Oke, adik-adik, teman-teman semua mohon diperhatikan ya. Apa? Oke.
Ya, udah. Oke, pertama kalian pilih dulu pendaftaran Araniri ACID. Setelah itu kalian klik itu daftar ulang. Di situ kan ada beranda, informasi dan jadwal, terus ada daftar ulang. Nah, di situ kalian pilih dulu kalian jalur apa waktu kalian daftarnya dulu. Lulusnya jalur apa? Misalnya kita UMPT KIN. Kita klik UMPT KIN. Nah, di situ nanti ada nomor pendaftaran atau nomor ujian kalian. Nah, masukkan nomor ujian, terus tanggal lahir. Nah, klik daftar ulang. Oke, nanti di situ baru keluar data-data yang harus kalian isi. Klik bayar invoice. Setelah itu apa? Nanti keluar verifikasi email, verifikasi akun. Verifikasi email akunnya, terus kalian ke email berarti. Iya, ke email nanti. Untuk verifikasi akun, kemudian keluar dari itu langsung masuk ke login. Ya. Di login itu nanti pakai email yang sudah diverifikasi tadi, kemudian langsung isi biodata secara lengkap. Oke, setelah isi biodata disimpan, langsung diverifikasi oleh tim UKT. Oke. Terus pembayarannya, Bu? Pembayarannya setelah diverifikasi oleh tim, jadi nanti langsung nampak di dashboard kalian jumlah nominal UKT dan nomor invoice, kemudian langsung dibayarkan. Oke, gitu ya caranya. Jadi masuk dulu di pendaftaran Araniri ACID, terus kalian pilih jalur apa, terus nanti baru masuk. Coba masuk dulu. Ini jangan-jangan adik-adiknya ini belum masuk nih, makanya nanya. Kalau terkendala nanti boleh tanya lagi. Oke, iya jalurnya. Jadi mungkin ini ya kebanyakan kasus di kita adalah salah masuk. Jadi misalnya teman-teman lulusnya di UMPT KIN, tapi ngekliknya di SBM, itu nggak bisa deh. Jadi kalian di mana kalian lulus, di situ kalian kliknya, nggak bisa klik di tempat lain. Gitu. Terus koneksi internetnya, terus satu lagi mungkin servernya. Jadi kalau servernya lagi sibuk saat itu bisa jadi dia error. Apa? SSE. Hah? Apa? Di kartu ujian ya. Oke, SSE ya. SSE untuk Ujian. Oke. Kalau ada SSE di kartu ujian masuk itu nanti akan diinformasikan di web. Yang belum tahu itu akan diinformasikan di web. Di web pendaftaran ya. Jadi sering-sering aja buka web pendaftaran nih, pendaftaran Araniri. Untuk mahasiswa luar negeri juga kita buka di web pendaftaran ini ya, teman-teman. Tadi itu ya. Iya, udah semua. Udah semua. Coba lihat di sini. Ada lagi? Oke, udah. Kalau nggak ada, udah. Udah jam Iya. jam 11. Apa? Oh, ini nih buka International Office, Bang. Buka yang ini, yang apa namanya? Di web UIN Araniri. Udah, nggak nampak situ. Enggak, web UIN Araniri. Ya. Web UIN Araniri nanti. Enggak, yang UIN Araniri yang UIN Araniri nanti kan ada yang bahasa Inggrisnya. Jadi untuk mahasiswa asing itu uang daftarnya bebas ya. 500. Iya. Uang pendaftarannya 2 juta.
Jadi kalau SPP tetap kan 100, ini 2 kali lipat dari regular biasa. Tambah uang pembinaan lagi 500. Mana? Wapnya nggak bisa buka. Benar ini dia. Yang UIN. Nggak ada nih, ini pendaftaran. Yang UIN ya. Yang UIN. Beneran nih yang nanti ada bahasa Inggrisnya. Belum juga. Nah. Okay, if you are from abroad and you want to registration or you want to take a course in Winaraniri, you can click in English. Okay, in left side di atas sebelah kiri. Okay, and then you can see the profile and you can see the faculties. Okay, faculties. Ini bisa. Ya, nggak dititikin ya. Lalu kan? Kakak ada kan? Tunggu lah Bu. Bilang dulu itu terima kasih Alina segala bilang, macam Alina gitu. Ganti. Nanti dah. Bilang-bilang Oke. aja. Iya, mungkin nih Ibu. Oke, kami sangat berterima kasih ya ke Ibu Mariana, hari ini banyak sekali membagikan informasi ke teman-teman semuanya yang ingin masuk ke UIN. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan lagi di call centernya. Ya Bu ya. Ibu juga mungkin ada ada kegiatan yang lain. Terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Oke. Sama-sama. Ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Hah? Oke, okay, once again. Yeah. Okay, dari pertama ulang. Okay, if you are from abroad and you want to go to Winaraniri and you want to take a course in Winaraniri, you can click the English station in the up and left. Okay. Klik dulu udah. Okay, you can see the faculties you want to choose. There are 44 faculties in UIN Araniri for for undergraduate, and there are you can choose also for for graduate to S2 and S3 ya. Okay. Here you can see the faculties and major. For example, in Winaraniri we have 9 faculties for undergraduate. First, education and teacher training. There are 14 majors, and then law and Sharia, Usuluddin and Islamic philosophy, dakwah and communication, adab and humanities, science and technology, Islamic business and economic, social and political science and psychology. Okay. Okay, you can choose all of these. First, if you want to go to UIN Araniri, you have to fill form. Okay, you have to fill form information. Ada nggak registration formnya? Pendaftaran mahasiswa asing.
Okay, you can fill registration form for you are from abroad. Okay, information. Okay, you can click luar negeri. Okay. Okay, there is announcement about how the date and how to schedule and procedure for new student registration for foreign student in 2021. Okay. Okay, online registration, and then you have to click okay. For example, you can click that. Click. You have to fill. Ya, klik udah. Klik yang number 1. Ya, itu. Merah. Okay, for this year, registration is free or off charge. So it's free. You can choose all major you want in Winaraniri, and it's free for registration. Okay, there is a form of admission for international student. You have to click that. Okay, next. Berikutnya bang, berikutnya. You have to fill all of this form, and then we will contact you from your email to have interview, online interview. Okay, you have to, for example, this. You have to fill your full name, your family name, religion, nationality, place of birth, date of birth, gender, and next. Okay. Kayaknya nggak bisa isi itu. Nggak bisa ya, karena kita nggak isi. Okay, that's for example. Now, okay. Okay, that is the registration. Now maybe you want to know about UIN Araniri and what is UIN Araniri. Okay, UIN Araniri. In UIN Araniri, we learn how to develop and integrate science, technology, art based on Islamic method. In UIN Araniri, we'll produce graduates who are academically competent, professional, and vocational, competitive, future-oriented, and noble. For undergraduate degrees, there are 44 departments in UIN Araniri under 9 faculties. Okay. And then, how about campus facilities and supporting unit and strategic center? Okay, in UIN Araniri, we have the main campus of UIN Araniri is located on 35 hectares site in a strategic area in Darussalam, Banda Aceh. There is a 10-minute drive from Banda Aceh City and 15 minutes drive from Sultan Iskandar Muda International Airport. It has a beautiful landscape, safe and comfortable atmosphere and environment for teaching and learning activities. Okay, for infrastructure, we have laboratories, libraries, supporting units and center like Ma'had Jami'ah, Research Center, Community Service Center, IT Center, Language Center, Academic Center, Publishing Center. Also, we have Clinic Health Center, Child and Gender Studies Center, Sports Centers, male and female dormitories, gathering hall, mosque, student headquarters, business center, banking centers, art and theater. We also have radio, and then canteen, and
international office and international student center. Such as we have some center such as USA Education Centers, Friends Corner, and then Turkish Corner, and then Japanese Corner. Okay, now maybe you're curious why you have to study at UIN Araniri. Okay, first, UIN Araniri is located in a nice, safe, and comfortable area, and that is to support you in teaching and learning activities. And then UIN Araniri is only a 10-minute drive from Banda Aceh City and 15-minute drive from Sultan Iskandar Muda International Airport. And then UIN Araniri has green and beautiful campus with complete modern teaching and learning facilities. UIN Araniri also have multidisciplinary qualified lecturer graduated from various backgrounds from national and international universities. And then UIN Araniri has some scholarship, and then UIN Araniri also has low student tuition fee. It's about 3 million until 8 million per semester. And then UIN Araniri also have integrated knowledge. And then we also have publishing journal and get Scopus Index. And then UIN Araniri also always conserve art and historical relics. And for the last study program in UIN Araniri, accreditation has various with A and B accreditation. So, if you want to ask more about UIN Araniri, you can see the site www.uinaraniri.ac.id or www.ple.uinaraniri.ac.id and email us at internationalaffairs@araniri.ac.id, or you can contact us at us at 0823 1213 6406. Okay, you can see the profile of UIN Araniri, the video profile of UIN Araniri. Thank you. Udah kan? Ada lagi masuk. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan. Ada nambah lagi? Enggak. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan bincang-bincang akademik hari ini di UIN Araniri. Yang masih belum jelas, kalian bisa bertanya di call center atau kalian bisa lihat di web, dan kalian bisa buka juga di pendaftaran.araniri.ac.id. Semuanya lengkap di situ. Terima kasih yang udah menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, teman-teman, terima kasih semua telah menyaksikan live streaming kita pada hari ini. Saya Rini Anggriani, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa menyaksikan kembali live streaming IG UIN Araniri pada hari Jumat jam 9.30 sampai dengan selesai. Di situ kita akan membahas lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nanti pastinya. Untuk itu tetap stay tune. Di hari Jumat jangan lupa kita akan kembali membuka sesi pertanyaan mengenai apa yang akan dipertanyakan oleh teman-teman pastinya. Baiklah, sampai di sini live streaming kita pada hari ini. Terakhir hari ini terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus cek kembali info-info di IG UIN Araniri Banda Aceh. Di situ akan banyak info-info mengenai kampus kita gitu. Dan jangan lupa bagi mahasiswa baru untuk mendaftar ulang dan cek kembali portal dan dashboardnya. Dan untuk teman-teman yang akan masuk ke universitas atau perguruan tinggi, jangan lupa masuk ke UIN Araniri Banda Aceh. Karena UIN Araniri Banda Aceh adalah salah satu kampus yang memiliki mahasiswa yang sangat luar biasa dan alumni-alumninya juga sangat luar biasa pastinya. Jangan lupa teman-teman untuk tetap ikuti dan follow IG UIN Araniri Banda Aceh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kuliah di UIN Araniri.